warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Novita. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai PPNBM. Jadi sebelum saya menjelaskan materi mengenai PPNBM, saya akan menunjukkan sebuah buku di mana buku ini adalah sumber dari materi yang akan saya jelaskan. Ini adalah buku perpajakan untuk akademisi dan pelaku usaha yang ditulis oleh Bu Jenny Susianti dan Bapak Ahmad Dahlan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau yang biasanya disebut dengan PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Tujuan PPNBM berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, tujuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah adalah yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atau BKP yang tergolong mewah. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Lalu perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Objek PPNBM, pengonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah dikenakan PPN dan PPNBM. Maksud dari barang kena pajak yang tergolong mewah adalah yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Atau pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Lalu barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Dan apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Dasar pengenaan pajak PPNBM. Yang pertama, atas impor menggunakan nilai impor. Yang kedua, atas penyerahan di dalam daerah pabean menggunakan harga jual, penggantian atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN atau PPNBM yang terutang. Tarif dan cara menghitung PPNBM. Untuk tarif umum PPNBM yang diatur di pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Untuk tarif khusus PPNBM dikenakan kepada pengusaha atas ekspor BKP tergolong mewah. Perhitungan pajak tinggal Anda kalikan persentase tarif pajaknya dengan dasar pengenaan pajak, yaitu harga barang sebelum dikenai pajak. Tarif PPNBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yaitu tarif PPNBM kendaraan bermotor dan tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Perhitungan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan barang kena pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama itu ada nilai kontrak, yang kedua dasar pengenaan pajak, dan besarnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam hal ini, kontrak atau perjanjian tertulis sudah termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam hal kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai dasar pengenaan pajak. Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2012 Pasal 10. Mekanisme PPNBM sedikit berbeda dengan PPN. Yang pertama,
Mekanisme pemungutan PPNBM dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya bagi PPNBM tidak dikenal istilah pajak masukan sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti dalam PPN. Yang kedua, sesuai pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPNBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP yang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPNBM yang dipungut. Itulah penjelasan dari saya mengenai pajak penjualan atas barang mewah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.